Halo semua, balik lagi sama aku. Nah, pada video kali ini aku pengen ngelanjutin pengalaman Baito part 1. Jadi hari ini adalah part 2-nya. Langsung ke Baito nomor 2, yaitu McDonald. Ya, aku kerja di McDonald udah sekitar 2 tahun ya sampai sekarang gitu. Tapi karena sekarang pandemi ini aku jadi jarang ke sana karena emang McDonald di tengah kota juga, jadi ya mendingan ambil libur dulu aja. Nah, di McD ini nggak cuma ngelakuin satu hal, tapi macam-macam hal. Kayak misalkan aku 1 jam udah di kitchen, nanti di situ ya manajernya bakal bilang kayak abis ini kamu jadi cleaning cleaning service, ya bersih-bersih, ngecek toilet paper, terus ya ngecek tempat sampah, tray, ngelap tray gitu, terus kasir itu pun bisa. Nah kan aku udah sekitar 2 tahun kan, jadi ya udah hampir bisa semuanya lah. Apalagi ditambah aku sempat kerja malam kan, kerja midnight gitu, dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi, dan itu istirahat 1 jam. Nah pas kerja malam ini, biasanya kita kalau kerja malam itu ada sekitar 3 atau 4 orang gitu. Kadang-kadang kita malam ya buka gitu sampai pagi, atau enggak di tengah-tengah kita tutup. Nah sebenarnya kerja malam ini tuh ya berat gitu menurutku ya, karena ya pada jam-jam segitu kan emang harusnya tidur gitu kan, jadi ya ngantuk, terus kerjaan pun banyak. Kayak istilahnya kalau sekitar jam 12-an gitu, stok makanannya, minuman segala macam ya, kayak es krim juga itu datang kan, jadi kita mesti masukin ke dalam kulkas besarnya, ya mindahin dari apa sih, kayak troli besar gitu, nanti ya ada yang ngantar, kita panggil Eko gitu karena emang berat, banyak gitu. Terus kalau malam juga kita mesti ya bersih-bersih tiap lantai gitu kan. Jadi McDonald's ada 3 lantai, dan lantai 3 itu tutup jam 12, lantai 2 tutup jam 2 atau 3 gitu, dan yang open lantai 1 aja. Nah sebenarnya untuk yang paling malesin lantai 2, karena lantai 2 itu punya ada toilet, jadi ya kan mesti bersih-bersih toilet gitu. Terus kerjanya nggak cuma itu aja pasti ya, karena kan McDonald gitu, ada meja, ada kursi, lantai, jadi kita mesti ngelap meja satu-satu gitu, ngepel lantai juga, ngelapin tray, terus ganti plastik sampah, buang sampah juga. Langsung aja ke suka atau dukanya. Sukanya itu jadi bisa ngobrol banyak ya, aku sering ngobrol sama manajerku kan malam ya, banyak waktu senggangnya juga kalau udah selesai bersih-bersih, jadi yang ngobrol aja deh terus. Kalau di McDonald itu kita staff, kalau misalkan pada hari itu in atau kerja, kita bisa beli produknya itu dengan 30% diskon, jadi kan lumayan ya, ngirit banget. Kayak di sini burger itu sekitar 110 yen sekarang ini. Nah kalau diskon 30% kan jadi 80 yen, kan itu ya murah banget ya, jadi lumayan lah. Terus ya tadi aku udah bilang karena ini di tengah kota, jadi ngerasanya kayak main aja gitu. Nah karena aku tuh termasuk yang rajin juga, dan ya karena aku udah CS kan sama manajernya juga, terus sama ya rekan-rekan yang kerja bareng, jadi mereka suka ngasih bonus ya makanan atau minuman gitu dengan free. Nah dukanya ya karena kerja malam jadi kurang tidur. Nah apa ini, terus karena malam itu kan banyak ya orang yang dari pulang dari izakaya gitu atau habis party, jadi kan banyak yang mabuk ya, itu yang agak nyebelin karena mereka emosinya jadi lebih tinggi gitu, jadi itu yang agak bikin takut. Terus dukanya lagi kadang kalau aku nggak sama manajer yang aku senang itu, nah kalau yang lain ini suka kabur aja gitu, dia kerja di atas ataupun ya palingan tidur gitu, jadi kita dilepas sendiri di bawah gitu, dan benar-benar harus ngelakuin semua sendiri, itu yang nyebelinnya. Ya gitu. Dukanya lagi ya suka ketiduran di kelas karena kan emang kerjanya malam kan, gitu. Kurang tidur, jadi ya sampai rumah tidur sebentar, habis itu berangkat sekolah, jadi di kelas suka gitu. Dan sekarang lagi dukanya karena ada pandemi ini, aku jadi jarang masuk kan di McD. Ya udah pengen ketemu lagi sama manajer kesayanganku, tapi ya udah deh, mau gimana. Oke gitu aja.
Nah, sekarang yang ketiga yaitu di hotel. Kenapa aku mau nyoba di hotel? Karena emang itu hotel ada di sebelah sekolahku, jadi maksudnya sekolahku yang sekarang ya, bukan yang bahasa Jepang. Jadi itu ada di tengah kota juga, Karasuma nama daerahnya. Jadi ya karena emang di sebelahan itu yang bikin aku pengen nyoba gitu, dan emang gajinya lumayan. Nah, akhirnya aku nyoba interview dan mereka bilang ya aku mulai masuk, dan aku kerja sebagai bed making, tapi aku di bagian yang bersih-bersih toiletnya. Jadi ya bisa kalian bayangin kan, pagi-pagi ya, karena itu kita mulai jam 9 ya, 9 harus masuk kamar, jadi kan itu pagi gitu, harus ngeliat toilet yang kadang bersih. Oke, rate-nya itu dari yang bersih banget, maksudnya yang emang rapih lagi gitu, sampai yang kotor banget. Jadi ya gitu deh. Nah, tapi ya nggak cuma toilet aja, toilet hotel kan dalamnya tahu ada apa aja, jadi kita mesti nata anduk ya, anduk badan, anduk buat muka ya, buat gosok-gosok gitu. Terus kita nata ininya juga, kayak buat inilah toilet kit gitu, jadi ada sikat gigi, terus sisir, ada buat cukur jenggot gitu, terus cotton bud, ada gelasnya juga ya buat yang kumur-kumur gitu, dan ya nyikat WC, terus ngelap kaca, nyikat bathtub juga. Terus setelah dicuci gitu ya kita mesti keringin lagi, dilap-lap gitu pakai anduk yang emang disediain buat itu. Terus ya aku kan kerjanya sekitar 3 jam ya, dari jam 9 sampai jam 12, jadi aku bisa nyelesain sekitar 10 atau ya lebih kamar dalam 3 jam tuh ya. Kalau lagi pengen pelan-pelan ya 7 kamar aja kita tanam kamar. Nah, langsung aja ke suka dukanya. Sukanya karena emang ya tadi aku bilang dia di sebelah sekolahku, jadi emang langsung satu jalan gitu, nggak mesti balik ke rumah lagi, udah langsung siap-siap buku juga di dalam tas. Terus sukanya lagi itu karena banyak gerak, karena kan ya masuk dari kamar ini ke kamar itu, kamar itu, kamar itu, jadi kan gerak terus, nggak kayak yang di bento gitu, jadi ini aku lebih aktif gitu. Terus sebenarnya kerjaan ini juga nggak banyak ngomong, tapi aku jadi ngerasa ya seneng aja, karena kalau di McDonald kan aku terlalu banyak ngomong, kalau di hotel ini aku ya cuma nyantai aja jadinya gitu. Terus senengnya lagi karena emang di sini rata-rata untuk cabinet making itu gajinya cukup tinggi per jamnya. Waktu itu aku untuk openingnya kayak sebulan pertama itu aku dapat 1050 yen. Nah dari setelah itu jadi ya turun 1030, karena ya 1050 itu hanya untuk di opening aja gitu, tapi kan tetap lumayan di antara si McDonald dan bento ini gitu. Nah, untuk dukanya jadi ya karena itu kan pagi, jadi kalau aku telat bangun sedikit aja aku nggak bisa nyiapin bekal buat aku makan setelah kerja gitu. Ya jadi aku harus beli di kombini, atau enggak aku makan di resto gyudon Matsuya, nanti aku bakal nge-rate itulah ya. Terus ya jadi gitu, aku kalau telat harus beli, jadi harus aku ngeluarin uang. Gak enaknya lagi ya karena jam segitu kereta itu kan rush hour, jadi harus sandwich gitu di dalam kereta, yang jelas istilahnya panas, even pas musim dingin pun gerah gitu jadinya, karena saking penuh para pekerja-pekerja yang baru berangkat juga gitu, karena jam segitu. Gak enaknya juga kalau jam segitu itu aku dari apa tuh harus jalan ke station, karena kalau naik sepeda aku harus bayar parkir 150 yen. Nah kan kalau 150 yen mendingan buat jajan gitu daripada buat parkir, jadi aku harus bangun lebih pagi lagi gitu supaya sempat bikin makan dan sempat jalan ke stasiun biar keretanya kekejar waktunya gitu. Nah karena pas di hotel ini aku nggak cuma ya, kerja di situ gitu ya, jadi aku kadang pada saat itu aku menjalani 3 baito, yaitu di McDonald, di hotel, dan satu lagi yang habis ini aku bakal jelasin di resto Karage. Nah jadi karena itu kan yang duanya itu aku ngelakuinnya di jam malam gitu, jadi ya istilahnya kayak jam 7 sampai jam 10 gitu, jam 7 sampai jam 9, jadi kan kadang suka terlalu capek di malamnya, jadi paginya kadang di hotel aku suka nggak bisa bangun gitu, jadi ya itu sih. Oke ya, jadi karena udah sekitar 6 bulan aku kerja di hotel, dan aku lebih ngerasa nyaman ternyata ya kerja di ya McDonald dan resto yang satu ini, jadi akhirnya aku memutuskan keluar dari hotel gitu. Yeay,
Oke, udah yang terakhir yaitu toko karage, restoran karage di namanya Tori Pro nama restorannya. Dia ada di lantai 3 suatu mall di sekitaran sini, jadi ya dekat, cuma 10 menit aku naik sepeda. Aku di sini udah 2 tahun. Dan gajiku juga naik terus. Oke. Gimana bisa aku kerja di sini awalnya, karena aku kan emang lagi nyari-nyari baito yang dekat saat itu. Terus ya aku lihat-lihat, aku pengen di mall di situ gitu. Adalah ini Mise ini lagi nyari orang gitu, nyari pekerja. Ya baru opening juga, baru buka pada 8 Agustus 2018 waktu itu. Aku nyobalah interview gitu. Ya terus kata si manajernya, ya cuma aku yang gaijin ya, itu orang luar gitu, karena sebenarnya orang Jepang. Ya gimana bahasa Jepangnya udah ini ya, aku bilang ya udah yakin aja lah, pede aja gitu. Terus akhirnya 2-3 hari dia nelpon lagi dan akhirnya aku masuk. Oke. Awal kerja ya aku gitu, cuma nyuci aja, karena emang saat itu orang Jepangnya ya mereka ngelakuin yang lain karena baru opening juga kan, jadi ya udah. Terus ya lama-lama kan aku ngeliat yang lain juga, oh kerjanya gini ya, oh kerjanya gini, nggak sesulit yang aku bayangkan gitu, karena emang menunya ya juga nggak banyak-banyak banget lah. Awal-awal ya bingung lah ya pasti, karena kan emang nama-nama dia menunya itu kan ada karage Fujisang gitu, jadi itu karage 18 biji gitu ditata sama kebetsu, kol yang udah kayak diserut-serut gitu, jadi yang kecil-kecil itu, terus dikasih dressing. Terus ada lagi karadong, jadi itu ya satu cawang gitu, dalamnya ada nasinya, terus toppingnya si kebetsu, kol itu sama karage 6 biji, terus dikasih mayones itu. Jadi kan ya ada macam-macam, jadi lama-kelamaan kan aku makin bisa semuanya, dan aku makin bisa juga bahasa Jepangnya gitu. Jadi ya bosnya nyuruh itu aku pun ngerti, dan aku pun kerjanya ya dibilang cepat ya cepat gitu. Jadi gajiku naik gitu. Bersyukurlah. Dan karena pandemi ini, jadi lantai 3 lantai 2 dari mall itu tutup. Karena ya aku seneng banget kerja di atas itu, tapi beruntungnya ya yang harusnya aku ya libur total gitu, nggak ada kerja, nggak ada apa, nggak dapat pemasukan. Beruntungnya ini dia itu punya cabang di lantai 1, tapi kalau yang atas itu kan ya restoran gitu, maksudnya shokudo, jadi ya ada bisa makan di situ gitu. Nah kalau di lantai satunya ini mereka punya itu kayak stand ya apa ya, kecil gitu aja gitu, buat dibawa pulang gitu. Jadi ya mereka jual apa di lantai 1 itu, ya mereka jual sate gitu, yakitori, sate ayam. Ya aku sekarang lagi bantu-bantu di situ. Bosnya peduli sih, maksudnya karena aku kan ya ryugakusei gitu, jadi karena di sini sendiri, jadi ya kira dikasih jam untuk ngebantu di bawah gitu, untuk yang orang Jepang yang misalnya siswa-siswa juga, tapi karena mereka masih tinggal sama orang tua, jadi ya mereka diliburkan, kita yang suruh ngebantu di bawah gitu. Oke. Sukanya kerja di sini tuh ya karena mereka punya ada di lantai 3 dan lantai 1, jadi ya beruntung saat lantai 3 tutup aku jadi bisa membantu di lantai 1 gitu. Terus dia dekat banget dari rumah. Terus nah di sini itu maksudnya rules Jepang, kalau kerja 6 jam kamu bakal dapat 30 menit istirahat. Nah kalau kamu kerja 7 jam dapat 45 menit istirahat. Kalau kerja di atas 8 jam itu dapat 1 jam istirahat gitu. Nah kalau di sini kita bisa dapat makanai, yaitu ya makanan gratis gitu, jadi kita bisa bikin apa yang kita mau makan. Nah itu kesempatan aku, karena emang jadi biar malamnya aku nggak masak lagi gitu, jadi aku makan banyak. Ya nggak apa-apa, yang lain juga sama gitu di sini enaknya. Terus aku sering ngobrol juga sama bosnya, maksudnya ya bosnya nggak yang bener-bener kayak sombong gitu atau apa, enggak, tapi mereka kayak maksudnya dia kalau datang tuh dengan happy-nya langsung ngajak ngobrol kita gitu, jadi itu yang menurut aku menyenangkan gitu. Jadi kerjanya nggak bosan. Untuk dukanya, karena sekarang ini corona, jadi kan aku harus di lantai 1. Nah lantai 1 kan emang nyiapin
sate gitu kan, itu jadi lebih ke yang ini mentah-mentah gitu. Jadi karena sekarang lagi puasa juga suka pusing gitu. Nah kadang kan pokoknya kalau sampai malam sampai last itu biasanya cuma disisain 3 orang, dan kalau cewek semua. Jadi aku yang ngebersihin tempat penggorengan dan lain-lain gitu, jadi kayak naruh minyaknya lagi sendiri, dan itu tuh ada 3 buat gorengannya tuh ada 3 gitu. Jadi kan emang berat-berat mesti ngangkat sendiri karena yang lain pun ngelakuin bersih-bersih yang lain. Jadi ya aku udah masukin minyak juga, terus habis itu aku yuka soji apa sih, bersihin lantai gitu ya. Sebenarnya kan kalau ada yang laki-laki itu mereka yang ngelakuin sebelah situ. Nah karena ini cewek semua dan cewek Jepang agak yang barengan aku itu anak-anak SMA gitu, jadi mereka kan ya agak lemah, jadi aku harus ngelakuin sendiri gitu. Ya kayaknya dukanya itu aja kerja di toko karage ini, karena aku ngerasa ya seneng aja selama ini kerja di situ gitu. Ya selesai untuk sesi cerita pengalaman tentang kerja di sini. Nah yang nggak boleh lupa, jadi kita untuk siswa pelajar gitu yang nggak cuma kita aja tapi orang Jepang pun sama, itu ada batas maksimalnya 28 jam per minggu gitu. Nah kalau orang Jepang kan ya mau lebih juga nggak apa-apa, istilahnya mereka orang Jepang, kita bisa pengaruh ke visa. Jadi ya kawan-kawan yang sesama pekerja di sini juga yang part time di sini, yang sesama pelajar di sini, ya sebaiknya patuhi aja karena kan ya jaminannya visa gitu, jadi sebaiknya ya patuhi. Oke, ya udah dengarkan ceritaku juga. Ya kerja di sini nggak, ya kerja dimanapun gitu nggak semudah kita minta orang tua gitu. Dan terakhir ya kalau kita niatnya baik pasti hasilnya juga baik gitu.